Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Meneruskan istiqomah kita setiap malam Senin. Selepas pembacaan Hadrah Saudan, kita akan mendengarkan daripada ilmu dari seorang wali min awliyaillah, dari seorang gutub, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas yang terkenal dengan nama Keramat Empang Bogor, di mana ilmu beliau ini bukan ilmu yang kaleng-kaleng, tapi ini asli ilmunya para walinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau ini menjadi rujukan para alim ulama di zamannya untuk ditanyakan tentang perihal-perihal kalam alim ulama yang kadang-kadang belum bisa masuk logika. Nah, Habib Abdullah bin Muhsin ini seorang mufakkir, seorang yang ahli filosofi, seorang yang ahli hakikat, tarikat dan syariat, sehingga apabila ada orang syariat ingin bertanya dijelaskan dengan syariat. Yang tanya dengan cara tarikat maka akan dijelaskan dengan cara tarikat. Yang begitu juga yang sudah nyampe hakikat dijelaskan juga oleh Abdullah bin Muhsin dengan lisan hakikat. Nah, ini ada ucapan di mana Al Habib Hamid pernah bertanya kepada Habib Keramat Empang Bogor perihal tentang ucapannya seorang wali min awliyaillah, yaitu Ibn Athaillah Al-Askandari. Beliau ini memiliki buku atau karangan kitab yang terkenal dan dijadikan rujukan oleh orang-orang ahli tasawuf, bahkan dikaji oleh para alim ulama, namanya kitab Al-Hikam. Isinya tentang hikmah-hikmah. Karena begitu banyak hikmah-hikmah di dalamnya, sehingga lafadznya itu sedikit tapi maknanya sangat luar biasa, begitu banyak. Nah, ini perlu dijelaskan, gak bisa langsung diterima. Nah, ini Ibn Athaillah Al-Askandari ini adalah sahabatnya Imam Busiri. Kalau Imam Busiri, beliau ini fana di dalam mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalam-kalamnya beliau ini isinya muji-muji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Qasidah Burdah yang sering dibaca di malam Rabu, atau qasidah Hamaziyah di Hadramut sering dibaca, atau qasidah Mudoriyah yang biasa dibaca Jumat sore, ya. Dan adapun Ibn Athaillah ini beda, beliau ini lebih condong kepada ma'rifatillah, sehingga kalam-kalamnya beliau ini isinya tentang ma'rifat. Nah, ini keduanya adalah murid kesayangan daripada Imam Abul Abbas Al-Mursi, yang mana tidak lain tidak bukan beliau ini adalah khalifahnya, yaitu Thariqah Syadziliyah, yaitu Imam Abi Hasan Asy-Syadzili. Nah, Ibn Athaillah Al-Askandari ini pernah berkata begini, "Lau kusyifa nurul abdil asi la ubida min dunillah." Ini ucapannya luar biasa. Kata beliau, seandainya disingkapkan atau dibukakan, diperlihatkan cahayanya seorang hamba yang bukan ahli ibadah, ini bukan hamba yang alim al-alamah, bukan hamba wali min awliyah, bukan, tapi al-abdul asi. Seandainya disingkapkan cahayanya seorang hamba yang bermaksiat, yang bikin dosa, yang melanggar aturan agama, seandainya, kata beliau, cahaya seorang hamba yang tukang maksiat ini disingkapkan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya la ubida min dunillah. Itu hamba yang tukang maksiat tadi, yang kelihatan cahayanya, cahaya keimanannya, cahaya tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan modal syahadat doang, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah aja, itu katanya bisa-bisa kalau dibukakan hijab sehingga kita bisa melihat cahayanya, keimanan seorang yang tukang maksiat, itu orang bakal disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bakal terpukau sama dia, orang-orang bakal sujud kepada dia karena dia memiliki cahaya yang sangat luar biasa. Yang jadi pertanyaan,
maksudnya apa ini? Kalau misalnya tuh hamba ahli taat, wajar ada cahaya ketaatan disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ini hamba seorang wali kekasih Allah disingkapkan bagaimana mahabbahnya Allah kepada hamba tersebut. Ini tukang maksiat, tukang bikin dosa. Kok ada cahayanya? Dan seandainya cahaya itu diketahui, orang-orang bakal nyembah sama dia. Nah, ini pertanyaan daripada Habib Hamid ini dipertanyakan kepada Habib Keramat Empang Bogor. Kata beliau, qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Inna hadzal maqam takallama fihi katsirun minal ulama. Sesungguhnya kedudukan ini, hal yang dijelaskan oleh Imam Aban Athaillah Al-Iskandari ini, telah berbicara di dalam hal tersebut banyak sekali para alim ulama yang telah menjelaskan, dan masing-masing itu berbeda dari sudut pandangnya. Fa ahlu tariqah galu, maka orang-orang ahli tariqat yang menempuh jalan untuk sampai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka mendengarkan kalamnya Ibn Athaillah Al-Iskandari yang seperti ini, maka mereka akan menyimpulkan dengan satu ucapan syair. Apa itu? Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Wa fi kulli syai'in, dan pada segala sesuatu, lahu ayatun, segala sesuatu itu memiliki tanda. Tadullu, yang mana tanda itu menunjukkan apa? Ala annahu wahidu, bahwasannya yang segala sesuatu yang nampak di hadapan kita itu menunjukkan kepada sang penciptanya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Arabi aja, orang Baduy Arab aja itu pernah ditanya, dengan kepolosannya orang Baduy ditanya, kaifa araftallah, bagaimana kamu bisa tahu, bisa kenal, bisa ma'rifat bahwasannya ada Allah sang pencipta alam bumi ini? Dijawabnya simple, amani orang Baduy. Dia bilang apa? Al-ba'rah tadullu alal ba'ir. Ente lihat tai onta gak? Kotoran onta, ya. Kalau ente nemu di jalan, ya, itu tandanya ada onta berak di situ. Kalau ente nemu tai onta, nih lihat polosnya orang Baduy. Terus dia bilang apa? Arwarrouth alal hamir. Kalau ente nemu tainya keledai, ya, tainya keledai, itu tandanya ada keledai yang pernah berak di situ. Ini dia nggak punya dalil, ya. Ini orang Baduy nggak punya ayat, nggak punya hadis. Dia pakai apa? Pakai logika aja begini dah, ya, katanya. Kalau ente lihat kotoran ada tai, berarti ada hewan yang pernah berak di situ. Jelas katanya. Nah, kalau misalnya onta aja bisa ketahuan dengan tai ontanya, keledai aja bisa ketahuan dengan kotoran yang telah dia keluarkan. Wa atharul aqdam alal masir. Maka ente kalau jalan di padang pasir, itu ente nemuin tuh di pasir tersebut apa? Atharul aqdam, bekas pijakan kaki. Jadi ada tuh jejak kaki di situ. Nah, kalau ada ente nemuin jejak kaki, menunjukkan jejak tersebut atas ada orang yang pernah jalan di tempat ini. Kalau ada kaki, ada bekas kaki nih, telapak kaki, oh berarti ada orang jalan di sini. Ini logika semua nerima. Gak mungkin tiba-tiba ada kaki tanpa ada yang jalan. Gak mungkin ada tai kalau gak ada yang berak. Itu udah pasti. Maka kata orang Baduy ini, fasama'u dzatul abraj. Bagaimana dengan langit yang penuh dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip di angkasa, yang jumlahnya bukan ribuan lagi, bahkan jutaan, mungkin miliaran.
begitu indah menghiasi angkasa. Wa ardu dzatin fijaj, dan ente lihat tuh yang namanya bumi terhampar luas, bahkan ada gunung-gunungnya, setiap gunung ada lerengnya sehingga orang bisa lewat di bawah gunung tersebut, gak usah naik gunung segala. Ini kok bisa kebentuk seperti itu? Hah? Bahkan kalau bukan kita ngelihat kepada langit, lihat kepada bumi, sekarang lihat kepada samudra. Wa biharun datu abwaj. Ente lihat tuh bagaimana samudra, lautan yang terhampar luas. 2/3 bumi isinya air semuanya. Lautan, 1/3 cuman daratan. Itu 2/3 lautan yang terhampar luas, samudra yang terbentang, itu memiliki apa? Gelombang daripada, yaitu ombak yang begitu besar yang menghantam kepada daratan. Itu kira-kira siapa itu yang ngegerakin ombak-ombak yang begitu sangat luar biasa? Banyaknya ombak di lautan semuanya. Katanya apa? Amma tadullu ala sani'il hakimil gadiril alim. Bukankah bintang-bintang yang tersebar di atas langit, lalu bumi yang terhampar luas dengan gunung dan lerengnya, serta lautan yang memiliki ombak-ombak yang mana terus berhantam ke daratan, apakah itu semua tidak menunjukkan atas zat yang menciptakannya, yang maha bijaksana, yang maha mampu, lagi maha mengetahui, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ahli thariqah ditanya kok bisa seorang hamba yang tukang maksiat, kalau diperlihatkan cahaya keimanannya dia disembah, ya karena emang penciptanya siapa? Di balik itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya sekarang kita datang ke sini ngelihat, oh ada sendalnya Habib Ali di luar, berarti apa? Ada Habib Ali. Ente lihat, oh ada mobilnya Habib Ali tuh, ya Fortuner, oh berarti Habib Ali nggak kemana-mana, ada mobilnya di sini. Kalau cuman mobil sendal aja nunjukin bahwasanya pemiliknya ada, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ahli thariqah bilang segala sesuatu itu menunjukkan bahwasannya ada sang penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha esa. Itu kalau ahli thariqah. Adapun ahli haqiqah beda lagi. Dia memandangnya dengan cara apa? Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu ainuhu. Kalau ahli hakikat dia jelasin bahwasanya segala sesuatu itu memiliki tanda yang menunjukkan bahwasannya sesuatu tersebut itu memiliki sumbernya. Ada yang ngegerakinnya, bukan diciptain dengan sia-sia aja. Yaitu siapa sumbernya? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ahli hakikat itu merasakan kelembutan, kasih sayang, cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya bukan per hari, tapi per jam, per menit, bahkan per detik. Orang-orang kekasih Allah kalau udah mabuk cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, biarpun dia kere, biarpun dia gak punya duit, biarpun dia lagi pusing urusan dunianya, biarpun dia punya ekonomi di bawah rata-rata, tapi dia memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, lihat bagaimana ucapannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib ratib, yang mana beliau berqasidah di dalam qasidahnya, Bashir fuadaka bin nasibil wafi, Bashir fuadaka bin nasibil wafi, min gurbi rabbika wasil al-tafi, min gurbi rabbika wasil al-tafi. Kata Habib Abdul Haddad, Bashir fuadaka, ente punya hati mestinya bahagia, ente punya hati mestinya seneng, jangan sumpah, jangan.
Ente lihat orang-orang yang lain pada kaya, orang-orang lain pada seneng, terus ente nggak seneng, terus ente sedih. Sadar, basyir fuadak. Ente mesti apa? Gembira. Hati ente mesti bahagia. Dengan apa bahagianya? Dengan apa? Binasibil wafi min gurbi rabbika wasi'il altafi. Dengan apa? Dengan bagian yang sempurna berupa kedekatan engkau kepada Tuhanmu, zat yang maha luas daripada, yaitu kasih sayang kelembutannya. Jadi para aulia Allah, kalau kita ketemu dia, bawaannya adem aja. Para kekasih Allah nih, kalau ente lagi sumpek, lagi bete, ya, coba dah di HP ente buka, googling. Kalau ente nyimpen di galeri ente foto-foto para wali, ente buka deh, ente pandangin atu-atu. Foto ini, foto ini, foto ini. Berubah hati ente. Yang sumpek bisa hilang, ngelihat wajah kekasih Allah aja tuh hati kita jadi adem. Bahkan kalau nggak percaya, coba dah, ente lagi pengen niat maksiat. Lagi pengen niat maksiat nih. Oh, udah pengen ngeluar kuat nih, syahwat udah pemuncak-muncaknya. Coba dah ente simpen wallpaper Habib Hasan di HP ente. Terus ente buka tuh, ayo Habib Hasan di depan mata ente. Berani nggak? Orangnya udah nggak ada, tapi wajahnya tuh langsung lihat tuh. Lagi melotot nih Habib, begini. Ente pasang di wallpaper, berhenti langsung. Padahal Habib Hasan apa? Hamba Allah. Tapi kita kayak ngeliatnya, pezak gitu, takut. Tuh, lihat. Jadi para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu, mereka ini memang johirnya nggak punya apa-apa, tapi dia memiliki bagian yang sangat luar biasa berupa dia dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di tengah-tengah qasidahnya Habib Abdullah Haddad bilang apa? Washhad jamalan asyragat anwaruhu fi kulli syai'in zahirin la khafi. Ente gini aja dah, kata kekasih Allah. Ente lihat, ente pandang. Hal-hal yang indah itu telah nampak, telah terbit, telah muncul, bahkan menyingsing dia, bersinar cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala di segala sesuatu, zahir, jelas, la khafi, tidak samar. Ini kalam luar biasa. Ini ucapan tinggi. Kenapa? Karena beliau Habib Abdullah Haddad itu selalu apa? Wabil husni lazim fahuwa hilli wa halifi wa jalisi wa anisi tulalaili wa nahari. Beliau ini teman duduknya tuh siapa? Kalau kita kan, kalau circle kita yang teman duduk kita, dia enggak, Allah terus. Setiap harinya Allah, malamnya Allah, siangnya Allah, duduknya dia membicarakan Allah, membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia selalu husnudzon, baik sangka kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ngelihat segala sesuatu tuh indah semuanya. Indah, semuanya indah, nggak ada yang jelek. Kenapa? Yang gerakinnya semuanya sumbernya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia nggak usah baca Quran, dia nggak usah zikir, dia nggak usah sholat, dia ngelihat kehidupan manusia aja. Itu menunjukkan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan itu semua. Sehingga model-model orang seperti ini itu luar biasa. Dia ma'rifatnya itu per jam, per detik. Bahkan kalau kita lihat, kita aja nih, kita nih ya, ngopinya kita ngopi. Ngopinya kita beda sama ngopinya para wali. Ngopinya kita ya udah bikin kopi sama gula, lah seruput, ya enggak? Langsung kalau ada 2, 3, 4 kretek, waduh, lebih enak lagi namanya. Kalau para wali enggak, ngopinya aja mereka baca apa? Baca Fatihah dulu. Al-Fatihah lah sabil gahwa. Sebutin tuh masyayikh gahwanya. Belum lagi baca ayat kursi. Belum lagi baca falak bin nas. Belum lagi dia doain buat orang-orang muslimin biar dapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat minum kopinya aja tuh.
niat minum kopinya. Jadi dia itu merasakan ketika minum kopi, Allah lagi kasih nikmat amanah, bisa seruput kopi nih hari. Enak. Dia merasakan tuh Allah lagi ngasih rezeki sama dia, indah. Kalau kita kan kagak, ya enggak? Kopi core. Sampai dibikin tuh di TikTok gitu, benar gak? Kagak ada syukurnya sama Allah, kagak ada nyampe ma'rifatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi para kekasih-kekasih Allah itu punya pandangan beda-beda. Nah, makanya di sini kata Habib Keramat Empang Bogor, maksud tujuan Ibn Athaillah Al-Iskandari ngomong seandainya yang tukang maksiat tadi dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bisa melihat cahaya keimanannya, dia bakal disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya kata Habib Keramat Empang Bogor, lau kusyifa nurul abdil asi la ubida min dunillah. Ini maksudnya lakinna nurahu la yadharu illa idza takhallasa minal ma'asi ba'da taubati. Cahaya yang dimaksud oleh Ibn Athaillah Al-Iskandari ini yang muncul dari orang yang tukang maksiat tidak akan pernah nampak, tidak akan pernah itu dia kelihatan kecuali apabila hamba yang tukang maksiat tersebut sudah melepaskan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa maksiat setelah dia taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahli maksiat itu dia udah taubat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nangis, dia melepaskan diri dari perbuatan dosa itu, benar-benar dia taubat sama Allah. Nah, di situ baru akan tampak cahayanya. Maka nggak aneh. Kalau ente lihat para kekasih Allah, oh itu mah waliullah saat dari kecilnya udah baik, sampai meninggal baik. Jangan salah, banyak kekasih-kekasih Allah yang dulunya nggak baik juga, tapi bisa jadi kekasih Allah. Lihat bagaimana seorang Rabi'atul Adawiyah, Sufiyah, seorang wanita sufi yang dulunya siapa? Wanita penghibur. Wanita penghibur yang dipakai sama bangsawan, dipakai sama raja-raja. Lihat ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya jadi apa? Seorang sufiyah. Cahayanya luar biasa, menjadi rujukan orang-orang yang di zamannya. Bahkan orang-orang sufi banyak yang meminangnya, ditolak sama Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Itu baru wanita. Laki-laki banyak juga. Contohnya siapa Ustaz? Imam Fudail bin Iyad. Itu imam besar yang ada di kota Mekah. Dulunya apa? Begal. Dulunya rampok. Lah kagak ketemu nih begal. Oh jangan lewat sana lu, ntar di begal sama Fudail katanya. Karena kagak ada yang lewat, dia rampok rumah orang. Dia naik di atas tembok rumah, mau apa? Mau dirampok. Ketika lagi naik denger tuh orang yang di dalam rumah lagi baca Al-Quran. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Itu cuman gara-gara denger itu dong tuh ayat langsung iya udah datang waktunya, udah datang waktunya buat khusyuk berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ayat Quran doang langsung tobat. Bagaimana seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang tadinya mau bunuh Rasulullah, tahu-tahu denger adik perempuannya masuk Islam sama lakinya, udah didatengin tuh rumahnya. Dihabisin nama Umar bin Khattab, mau diambil tuh kertas Quran, kata adeknya jangan, ente masih gak suci, mandi dulu, wudhu dulu katanya. Karena pengen tahu, kepo Sayyidina Umar pengen tahu apaan sih isinya, apaan nih, ajaran apaan ini Muhammad kata dia. Dilihat apa bacaan suratnya, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Cuman baca Toha 2 huruf, tobat langsung. Tobat, geter, datang nemuin Nabi Muhammad ngucapin 2 kalimat syahadat. Lah,
Kita berapa kali baca Quran ya? Kagak tobat-tobat gitu ya. Umar bin Khattab cuma baca Toha doang 1 ayat, berubah langsung. Nah ini nunjukin kata Habib Keramat Empang Bogor bahwasannya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu dijadiin kekasih Allah bukan karena ibadahnya, bukan karena zikir, bukan. Karena dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau tobat, dia lepasin maksiat-maksiatnya. Dia pengen berubah, dia pengen move on dari yang dulu. Dia pengen jadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah cinta sama dia. Ketika cinta, maka itu cahaya cintanya Allah Subhanahu wa taala seandainya nampak, oh, orang bakal nyembah dia katanya. Ini maksudnya. Makanya kata Habib Keramat Empang Bogor di akhir beliau berkata, qala Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu, berkata cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin ibn Imam Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Imam Ja'far Shadiq apa? Innallaha khabba'a thalathan fi thalath. Sesungguhnya Allah itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Perkara yang pertama ridhahu fi ta'atih, keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan-ketaatannya. Kita nggak tahu apakah ridhonya Allah pas kita hadir majelis, nggak tahu. Apakah ridhonya Allah pas kita lagi baca basaudan, kita nggak tahu. Allah sembunyiin tuh ridhonya. Bahkan Al-Imam Ghazali yang begitu karangannya banyak, Ihya Ulumuddin dibaca di mana-mana. Oh, ulama, Hujjatul Islam. Itu tahu kenapa? Gara-gara dia ini bisa diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Bisababiz dzubab, karena sebab seekor lalat. Lagi nulis kitab, itu lalat datang. Kalau zaman dulu tuh nulisnya tuh pakai tinta. Tuh lalat aus, kagak ada air, kagak ada makanan, tinta diminum. Kata Imam Ghazali, kasihan amat nih ya. Biarin dah, biar dia puas minum tinta. Kasih sayang dia kepada apa? Kepada lalat. Tuh sampai lalat puas terbang. Lanjut lagi Imam Ghazali nulis, gara-gara itu, bukan karena karangannya, bukan karena dakwahnya, bukan amal ibadahnya, bukan, gara-gara kasih sayangnya kepada seekor lalat. Waktu itu Allah ridho. Nah kata Imam Ja'far Shadiq, Allah sembunyiin ridhonya di dalam taat-taatnya. Dan juga wasukhtahu fi ma'siyatih, murkanya Allah Subhanahu wa taala juga sama, disembunyiin. Di mana? Di maksiatnya seorang hamba ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu siapa yang nyangka coba seorang Azazil, jin ya, yang ibadah sama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi nggak ada sejengkal kecuali Azazil pernah sujud di tempat itu. Sampai Allah naikin ke atas langit bersama para malaikat Allah beribadah. Wih, top ibadahnya. Malaikat biasa nggak punya apa? Hawa nafsu. Lah jin punya hawa nafsu, tapi pakai akalnya. Terus naik langit kedua, langit ketiga, naik 4, kelima, keenam, ketujuh, sampai jadi ru'asaul malaikah. Lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, kata Allah sujud. Anak Allah yang merintahin sujud. Malaikat sujud semuanya. Kenapa? Yang merintah Allah. Iblis kagak, Azazil kagak. Dia bilang apa? Ngapain gua sujud? Ana diciptain dari api, Adam diciptain dari tanah, ana lebih baik dari dia. Gara-gara itu doang, sepele. Ibadahnya habis, ilmunya habis. Gara-gara apa? Aba wastakbar. Dia enggan, nggak mau ngikutin perintah Allah, dia kibir, dia mentang-mentang, petantang-petenteng. Akhirnya apa? Dilaknat. Kita nggak tahu. Sukhtullah fi ma'siyatih. Dan yang terakhir, wasirruhu fi ibadih. Rahasia Allah itu ada di mana? Di hamba-hambanya. Makanya ada istilah sirrullah fi khalqih. Rahasia Allah ada pada makhluknya. Kita nggak bisa anggap remeh. Kita nggak bisa nyepelein orang. Siapa tahu orang tersebut kekasih Allah, mau apa kita? Ampe-ampe kata alim ulama apa? Ma'rifatul awliya asyaddu min ma'rifatillah. Ente pengen tahu kekasih Allah? Lebih susah, lebih sulit dibanding ente ma'rifat kepada Allah. Kalau Allah mah gampang. Lihat ciptaan-ciptaannya, luar biasa indah. Berarti Allah nih sang pencipta, gampang. Tapi kalau lihat manusia, oh ini kekasih Allah, dari mana?
Jangankan waliullah, Rasulullah aja diraguin sama orang-orang kafir. Mali hadzal rasuli yamshi fil yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Katanya Rasulullah, lah masa utusan Allah makan sama kayak kita, minum sama kayak kita? Lah kok ini katanya utusan Allah, kok jalan-jalan di pasar, kok dia beli di pasar, bagaimana? Sama kayak kita. Tuh lihat, orang-orang kafir aja meragukan kekasihnya Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena sama kayak kita manusia. Itu Rasulullah yang punya mukjizat. Gimana waliullah, gimana kekasih Allah, gimana ngebedainnya? Makan sama kayak kita, minum sama kayak kita, bercanda sama kayak kita. Lalu kita ngobrol lagi sama dia, tahu-tahu di balik itu dia kekasih Allah. Dia punya rahasia dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita gak bisa ngentengin orang. Kalau ente ketemu nih ya, anak bocil kayak gini, anak bocil deh, anak bocil. Bocil, gak bisa. Gak bisa ente entengin. Kenapa? Bocil belum ada dosa. Kagak ditulis dosanya lah, ente udah akil balik bikin dosa ditulis. Ayo, dosanya bocil sama dosa ente banyakan siapa? Banyakan ente lebih kalah dari orang yang kecil. Kalau ente lihat orang yang lebih tua bagaimana? Ya ente jangan lihat dosanya, ente lihat, oh ini orang tua sholatnya lebih banyak dari anak, ya nggak? Umurnya udah 40-an, lo udah lebih banyak sholat dia dari anak. Umur 40-an lebih banyak puasanya daripada anak. Ente lihat ke situnya. Makanya kita nggak bisa nyepelein orang. Makanya kita beruntung diajarin sama Abdullah bin Muhsin al-Attas bahwasannya kita ini mesti husnudzon. Khaslatani laisa faqahuma syai'un minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Ada dua perkara di atasnya udah nggak ada lagi. Itu paling mentok udah. Baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik sangka kita kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf yang mana ngajarin sama kita, kalau kita dapat nikmat alhamdulillah, kalau kita dapat susah bilang apa? Alhamdulillah juga. Kenapa? Karena yang ngasih Allah. Dan begitu juga kita kalau ngelihat para alim ulama, para habaib, ya, para kiai, para ustadz, para guru, bahkan teman-teman kita di majelis, baik sangka mungkin hari itu, detik itu dia lagi dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tuh hari dia lagi taubat sama Allah, pengen balik sama Allah, Allah lagi cinta sama dia. Makanya kita diajarin untuk berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan majelis yang mulia ini di mana kita menyebut nama-nama para kekasih Allah di Hadrabas Saudan, kita juga dijadiin kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk tetangga-tetangga kita, karena berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kita semua, mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala macam amal ibadah kita. Ala hadiniyah wa likul niyatin salihah wala mana wa salaf wala mana wa imban atau al-Iskandari wala mana Abdullah bin Muhsin Muhammad al-Attas wala mana Abdullah bin al-Haddad wala Imam Ja'far Shadiq wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.